Selanjutnya adalah perkalian titik atau dot product antara dua buah. Jadi kalau diberikan dua buah vektor A dan B, maka perkalian titiknya adalah, atau disebut juga perkalian skalar. Kenapa? Karena hasilnya adalah skalar. Didefinisikan sebagai perkalian magnitud A dan magnitud B, atau besarnya A, besarnya magnitud B, dan kosinus dari sudut terkecil antara kedua matrik tersebut. Jadi perkalian titik dapat kita antara dua vektor. Jadi kalau kita punya matrik A, matrik B, vektor B, kita punya vektor A, vektor B, kemudian adalah sudut terkecil antara A dan B. Ini kan juga sudut ya, tapi bukan ini yang kita ambil. Maka perkalian titik adalah A buat B adalah besarnya A, kita sudah hitung di bab sebelumnya, besarnya B dikali cos theta AB. Oke. Nah, kita akan akrab dengan kemudian ini. Kemudian berlaku hukum komutatif, A dot B sama dengan B dot A. Kenapa? Sudutnya tidak akan berubah, sudutnya akan tetap. Kemudian nanti kita akan saling melihatnya seperti ini. Usaha yang dilakukan, kalau di sini adalah gaya untuk memindahkan sebuah objek sejarak L, maka adalah FL cos theta. Kemudian ini akan kita sering lihat bentuk ini. Kita juga untuk akan sering kita menemukan perkalian titik. Oke, nah kemudian untuk mengalihkan titik sebuah matrik, jika dikatakan matrik A dan matrik B, maka bisa dilakukan dengan A titik B, itu dengan mengalihkan semua komponen skalarnya. Jadi sebagaimana dijelaskan ini, A dot B akan menghasilkan jumlahan 9 nilai skalar dengan mengalihkan ini, kita tuliskan ya. Jadi kita harus tahu juga, harus buktikan ini ya. Ini kenapa A dot B sama dengan AX, BX, AY, BY, dan AZ, BZ. Jadi awalnya adalah bahwa matriks A adalah AX, 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 AX tambah AY, AY tambah AZ, AZ. Sedangkan B, BX, AX tambah BY, AY tambah BZ, AZ. Nah, untuk menghitung A dot B, daripada menggunakan nilai sebagaimana dijelaskan di sini, untuk menemukan sudut antara dua vektor di dalam koordinat tiga dimensi akan menambah pekerjaan yang harus dihindari. Maka digunakan dalam bentuk dasarnya ini. Maka kita tinggal kalikan dua ini A, kalau kita kalikan dengan B kan berarti kita kalikan yang bersesuaian. Jadi AX, jadi kali ini kita kalikan harusnya adalah AX kali BX AX, jadi ini kali ini, kemudian AX kali BY AY, AX kali BY AY, kemudian tambah lagi AX BZ AZ, ini baru untuk A. Hanya 1, 2, 3 ya. Sehingga untuk AY kali BX AX, AY BY AY, AZ BZ AZ. Sehingga ada, sekarang dilanjutkan, ada 9. Kemudian, nah ini saya jelaskan, AX AY nilainya adalah 0. Kenapa? Karena ini adalah vektor satuan arah X, ini adalah vektor satuan arah Y. Ini dia membentuk sudut 90 derajat. Ingat tadi perkalian titik adalah, kalau kita mengalihkan ini, vektor satuan AX dengan satuan AY, berarti kan besar dari vektor AX, itu adalah AX, atau kita tuliskan seperti ini ya. Jadi besar dari AX kali BX AX, cos yang terbentuk antara AX dengan
Bx. Jadi kalau vektor B, ya kalau diagonal asal yang sama, berarti Bx dengan Ax itu searah. Maka cosnya adalah 0. Dimana kita tahu cos 0 adalah 1. Sedangkan untuk selain yang sama, itu adalah cos 90. Cos 90 adalah 0. Untuk yang berbeda, semua nilainya 0. Jadi untuk ini bisa kita pastikan ini dan ini nilainya adalah 0. Sehingga yang bernilai itu hanya AX, AX, kemudian BX, AX, kemudian tambah AY, AY, BY, AY, tambah AZ, AZ, BZ, AZ. Jadi hanya 3 ini yang bernilai. Karena sudutnya adalah 0. Sehingga ini kalau kita kelompokkan menjadi nilai skalarnya kita kumpulkan AX, BX, kemudian AX, tambah AY, BY, AY, tambah AZ, BZ, AZ. Ingat, ini adalah membentuk sudut membentuk sudut sama dengan 0. Ingat besar vektor satuannya adalah 1, sehingga AX turunkan AX besar AX kali besar AX cos 0. Menggunakan pasal adalah 1, sementara besar vektor satuannya adalah, ingat vektor satuan adalah vektor yang nilainya 1. Sehingga nilainya adalah 1, sehingga sisanya adalah A dot B perkalian skalar antara AX, BX tambah AY, BY tambah BZ, AZ, BZ. Ingat, yang dikalikan semuanya adalah komponen skalar, ya berarti nilainya pasti skalar. Sehingga ini tidak perlu dihafal. Jadi kita buktikan nanti ada berapa rumus. Ya, besar vektor ini kan tidak perlu dihafal ya. Kemudian sudah kita tunjukkan bahwa besar vektor B adalah vektor B dibagi vektor B dibagi besar vektor B. Oke, jadi dengan menurunkan sendiri, mengerjakan latihan, insya Allah ini yang tidak perlu dihafal. Bisa dibedakan dengan kalau kita hanya mencatat rumusnya saja, kalau sudah tahu kita kan karena sudah kita turunkan, jadi kata dengan oh berarti kalau ada 2 vektor kita kalikan titik, berarti tinggal kita kalikan komponen skalar yang bersesuaian. Nah, kemudian A kali A, vektor dikali titik dengan vektornya sendiri sama dengan A kuadrat atau besar A dikuadratkan. Kemudian besar vektor A dikali vektor besar A juga bernilai 1. Nah, aplikasi penting dari perkalian titik adalah menemukan komponen dari sebuah vektor pada arah yang ditentukan. Jadi berdasarkan gambar 14A ini, bahwa kita dapat memperoleh komponen skalar dari B pada arah yang ditentukan oleh vektor satuan A. Jadi kita bisa mencari komponen skalarnya pada matrik B pada arah A. Atau kita kenal dengan proyeksi B pada A. Oke. Di mana sebagaimana saya tuliskan bahwa B dot A berarti besarnya B kali besarnya A cos theta yang terbentuk antara B dengan A. Ingat, vektor satuan besarnya adalah 1. Bisa kita coret, tinggal B cos sudut BA. Nah, tanda ini akan bernilai positif. Ini akan bernilai positif jika theta BA itu adalah antara 0 dan 90, dan negatif jika theta BA itu antara 90 dan 180.
Nah, kemudian untuk memperoleh nilai komponen vektor dari B pada arah A, maka selanjutnya akan kita kalikan komponen skalar tersebut yang sudah kita peroleh di sini dengan A. Maka ilustrasinya adalah seperti ini. Tadi sudah kita hitung B dot A, kemudian dikalikan dengan vektor A. Karena ini adalah nilai skalar, kita kalikan dengan vektor, maka hasilnya adalah vektor. Oke. Nah, untuk memperoleh vektor B pada arah A, sebagai contoh komponen dari B pada arah AX adalah B dot AX. Maka nilainya adalah BX. Dan komponen vektor BX AX, komponen vektornya adalah BX dikalikan dengan AX. Oke, jadi permasalahan menemukan komponen vektor pada sembarang arah akan menjadi masalah, yaitu merupakan masalah menentukan vektor satuan pada arah tersebut. Oke, jadi terkadang disilakan dengan proyeksi. Digunakan juga dalam selain menyebutkan dot product. Jadi B dot A adalah proyeksi B pada A. Nah, B diproyeksikan kepada A berarti adalah panjang ini yang kita cari. Maka BA cos sudut yang membentuk antara ini. Oke. Nah, ini contohnya adalah misalkan sebuah medan vektor G, YAX kurang 2,5 XAY tambah 3AZ. Kenapa ini disebut vektor? Medan vektor karena Y-nya berubah. Kebetulan kita di sini menentukan saat titik Q 4,5,2. Kita ya, jadi walaupun sudah tertulis di buku, silakan kita coba hitung ulang ya. Jadi ya, dapat pemahamannya. Jadi kita punya vektor G. Vektor G adalah YAX kurang 2,5 XAY tambah 3AZ. Kemudian titik Q adalah 4,5,2. Ingat, ini adalah X, Y, Z. Maka apa yang harus kita tentukan dulu adalah menentukan G pada titik Q. Oke. Pada arah vektor satuan ditentukan oleh AN. Jadi vektor satuannya adalah AN sepertiga 2AX tambah 2AX tambah AY kurang 2AZ. Nah, untuk mendapatkan, ya karena kita menghitung G pada titik Q, ya tinggal dimasukkan X, Y, dan Z ini ke sini. Y-nya adalah 5, X adalah 4. Ya. Maka ini adalah 5AX tambah 4 kali 2,5, 10AY tambah 3AZ. Jadi G saat pada vektor Q. Jadi G saat Q adalah 5AX kurang 10AY tambah 3AZ. Oke, jadi kita punya sekarang vektor Q. Ya, kita anggap saja arahnya ke sini, harus Q. Kemudian vektor satuan AN. Nah, kemudian adalah sudut yang membentuk Q A N. Nah, perkalian titiknya adalah kita peroleh dengan mengalihkan tadi komponen skalarnya. Jadi G dot AN adalah
perkalian dari komponen skalarnya. Jadi 5 kali 2, 10. 10 kali 1, 10, min 10. Kemudian 3 kali min 2, min 6. Jadi ini kita dapatkan 2. Nilainya adalah 2. Ingat, nilainya adalah skalar. Nah, kemudian untuk mendapatkan komponen vektor pada arah HN, tinggal kita kalikan nilai skalar ini dengan vektor satuan AN, yaitu min 2 kali sepertiga. Maka ini kita dapatkan 1,3 ini. Oke. Nah, sekarang perkaliannya titiknya sudah. Sekarang kita butuh tahu berapa tetanya ya. Tetanya, maka ini kita masukkan min 2. Besar vektor G adalah kuadrat dari ini. 5 kuadrat tambah 100 kuadrat tambah 9 kuadrat. Akar ya. Ingat besar vektor kemarin sudah nggak perlu kita hafal lagi. Bahwa vektor G, besar vektor G adalah akar dari 5 kuadrat tambah 10 kuadrat tambah 3 kuadrat. Ingat kemarin apa ini? Jarak antara dua titik dalam koordinat ruang. Selalu bisa kita nyatakan dengan ini. Maka kita dapatkan sudutnya adalah 99,9 derajat. Kalau ada yang tidak paham, silahkan di-chat di grup. Nah, untuk menguji pemahaman kita, mari kita lihat contoh di 1,3. 3 buah titik, tiga buah sisi segitiga diletakkan pada titik A, ya, titik segitiga diletakkan pada titik A, B, dan C. Tentukan vektor RAB, RAC, dan ya, C sudut theta B AC dengan A sebagai verteksnya, pusatnya. Kemudian vektor proyeksi antara RAB dan RAC. Nah, sebagaimana yang sudah kita sarankan minggu lalu bahwa cara pertama adalah mari gambarkan dulu titiknya. Jadi kita punya vektor A 6,-1,2. Jadi sebuah vektor A berada 6 satuan pada arah X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian min 1 satuan arah Y, min 1. Kemudian 2 satuan arah Z. 1, 2. Ini adalah titik A. Kemudian titik B, min 2, 3, 4. Titik B adalah min 2, 3, 1, 2, 3, min 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian C adalah min 3, 1, 5. 1, 2, 3, min 3, satu satuan. 1, 2, 3, 4, 5 arah Z. 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah titiknya. Maka ini adalah vektor. Kita gunakan cara kemarin. Ini adalah vektor A. Ini adalah vektor A. Ini adalah vektor B. Dan ini adalah vektor Q. RAB. Nah, sekarang tentukanlah vektor yang menghubungkan titik A dan titik B. Jadi, vektor ini yang dicari. Yang menghubungkan vektor A dan titik B. Caranya sama ya. Coba kita lihat lagi. Vektor A, vektor B. Ingat, jadi kalau kita tuliskan sebenarnya yang diketahui kan ini ya, RA dan RB. Berarti jumlahannya lah ini. Berarti RB sama dengan RA. RA tambah RAB. Ingat, maka RAB adalah vektor B kurang vektor. Nah, makanya ini kemarin enggak perlu kita
Tak perlu kita hafal kalau kita sudah memahami konsep penjumlahan vektor. Begitu juga dengan pertanyaan yang kedua adalah RAC. RC kurang RA. Nah, sekarang masalah kita sekarang adalah sudut antara theta BAC. Sudut antara BAC. Jadi sudut ini yang berarti kita butuh dulu tahu, maka ini harus hitung dulu RAC. Oke, jadi yang ditanya adalah ini adalah RAC, ini adalah RAB. Ditanya adalah sudut ini, adalah titik A. Hasil titik pusat theta yang terbentuk nih. Caranya bagaimana? Yaitu dengan memproyeksikan ini kan ya. Maaf karena dia sudah vektornya diketahui ya, RA tambah RB. Maka tinggal dicari dulu perkalian titik antara R AB dan R AC. Ya. Kalau sudah, kemudian sudut, ya jadi tentu kita butuh ingat R AB dot R AC adalah besar dari vektor RAB besar vektor RAC cos theta yang terbentuk antara RAB dan RAC. Nah, ini bisa dihitung, sudutnya bisa didapatkan dengan cos min 1 dari cos theta adalah cos min 1 theta adalah cos min 1 dari kalau mau dituliskan yang rapi berarti ini cos theta adalah R AB dot R AC per besar vektor RAB kali besar vektor RAC. Theta-nya adalah cos min 1 kali. Silakan dihitung. Jadi latihan pelan-pelan ya. Ini kita akan senang ketika ini terbukti dari apa yang sudah kita ini. Oke, nah proyeksi vektor RAB terhadap RAC, ingat tadi untuk yang D adalah kita cari dulu apa? Ini adalah RAB. Ini adalah RAC. Maka proyeksi itu adalah ini. RAB kali, ingat tadi panjang ini adalah RAB dot vektor satuan dari RAC. Nah, ini tadi dulu vektor satuannya. Kemudian proyeksi vektornya adalah ini dikalikan lagi dengan A R AC. Kita nilainya adalah ini. Oke, silakan dicoba. Kemudian siapa tahu ada yang saya tuliskan salah ya, silakan nanti dikabari di grup. Poin 1.7 perkalian silang. Jadi sebelumnya kita sudah bahas perkalian vektor, perkalian titik maksudnya. Sekarang kita lihat perkalian silang. Jadi jika kita punya dua vektor A dan B, maka perkalian silang atau perkalian vektor antara A dan B ditulis sebagai dengan tanda silang antara vektor A dan vektor B dan dibaca A cross B atau A silang B. Kemudian cross product hasil dari perkalian
silang A dan B adalah sebuah vektor. Bedakan kalau perkalian titik antara dua vektor hasilnya adalah skalar. Magnitudo dari A kali B adalah sama dengan perkalian antara magnitudo A dan B, kemudian sudut terkecil yang terbentuk antara A dan B. Kemudian arah perkalian silang A dan B adalah tegak lurus terhadap bidang yang berisi atau di mana A dan B itu terdapat. Jadi ada dua kemungkinan ya, sebagaimana arah baut diputar arah tangan kanan ya. Jadi sebagaimana dilihatkan gambar ini. Ini tadi adalah vektor AB berada di bidang apa tadi? Di bidang di mana A dan B berada. Jadi kalau sekrup ini diputar arah ini, maka sekrupnya akan bergerak arah. Maka ini adalah arah vektor A kali B. Kemudian kalau dibalik, maka dia bergerak keluar. Jadi seperti itu. Sehingga A silang B dituliskan sebagai besar vektor A kali besar vektor B sin theta AB. Kemudian dikalikan dengan sebuah vektor satuan yang tegak lurus. Ya, tegak lurus pada bidang di mana A dan B berada. Jadi vektor satuannya bisa arah bawah, arah atas, tergantung arah mana kita mengalihkan vektor. Kalau A kali B berarti masuk, kalau B kali A, makanya dituliskan cross product tidaklah berlaku hukum komutatif, tetapi B kali A sama dengan kebalikan arahnya dari A kali B. Oke, jadi seperti itu. Kemudian jika di sebuah vektor kemarin kita tahu bahwa kita mengalihkan komponennya, maka vektor A kali vektor satuan AX kali vektor satuan AY, maka akan bergerak pada arah AZ. Jadi kalau ada sebuah vektor satuan AX AY, kemudian ini adalah AZ. Jadi kalau AX kali AY kali silang maksudnya, AX kali AY, maka dia akan bergerak pada arah AZ. Maka AX AY hasilnya adalah vektor satuan AZ. Oke, karena vektor satuan masing-masingnya adalah saling tegak lurus, maka AX ke AY maka akan bergerak pada arah Z positif dengan perkalian tangan kanan tadi ya. Maka dengan cara yang sama, AY AZ akan bergerak pada arah AY AZ bergerak pada arah X. Jadi kalau kita putar ini AY AZ, maka akan bergerak pada arah X. Taruh apa namanya? Skru apa baut, maka dia akan bergerak pada arah AZ kalau pada bidang AY AZ. Sedangkan begitu juga dengan AZ AX akan bergerak pada arah AY. Di AX AZ, jadi kalau kita putar ini tadi skrupnya tadi arah ini, maka dia akan berputar pada arah Z. Nah, selagi vektor AX, AY, dan AZ ditulis berurutan dengan asumsi AX diikuti oleh AZ seperti apa namanya 3 gajah yang membentuk lingkaran dan saling memegang ekornya, sehingga AY AZ AX atau AZ AX AY ini adalah searah. Kemudian dengan menempatkan tanda silang dan sama dengan di antara keduanya, maka dihasilkan hasil misalkan ini ditambah kali di sini, berarti AY kali AZ, maka akan bergerak pada arah AX. Untuk memudahkan, ya misalkan ini ada AX AY AZ, maka AX AY jadi AX silang AY, maka akan menghasilkan AZ. AY AZ akan menghasilkan AX. Sedangkan AZ AX akan menghasilkan AY. Jadi ini maksudnya gajah yang berjalan berurutan. Nah, tetapi kalau kita balik arahnya, maka ya kan, kita pindah ya.
AZ ya AZAX, oke, AZAX akan menghasilkan AY. Nah, kalau dibalik, maka akan menghasilkan min AZ, AZAY akan menghasilkan min AX. Kemudian itu juga AX AZ akan menghasilkan min AY. Untuk memudahkan seperti itu. Jadi kalau dia berlawanan arahnya berarti tandanya menjadi negatif. Jadi ingat saja urutannya adalah AX, AY, AZ, AX, AY, AZ. AY, AX berarti terbalik, maka tandanya adalah negatif min AZ. Contoh sederhana penggunaan cross product ya bisa diambil pada dari geometri atau trigonometri untuk menemukan luas dari jajaran genjang ya. Coba lihat lagi produk dari perkalian antara panjang dua sisi yang berdekatan dikalikan dengan sin sudut terkecilnya. Jadi coba lihat lagi perkalian jajaran genjang dengan menggunakan notasi vektor, maka kedua sisi ini kemudian dapat ditulis dalam bentuk skalar atau magnitudo A kali B atau A silang B. Rumus ini tadi, rumus ini sama dengan cross product, maka akan lebih rumit, ditambah lagi harus menentukan vektor satuannya. Jadi kita tidak langsung mengalihkan vektor menggunakan perkalian langsung vektor A dengan vektor B, tetapi sama dengan perkalian titik kita mengalihkan komponen vektornya. Jadi kalau ada A, AX, AX, AY, AY, AZ, AZ, dan B, BX, AX, BY, AY, BZ, AZ, maka yang kita kembalikan kemana adalah masing-masing komponennya. Nah, sama juga dengan ini, kita juga tidak mengalihkan vektornya langsung, tetapi juga kita mengalihkan komponennya. Jadi kalau kita tulis vektor tadi A adalah AX, 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 AY, AX, AZ, dan B adalah BX, AX, BY, AY, dan BZ, AZ, maka perkaliannya adalah ini. Jadi ini perlu dituliskan biar yakin ya. Jadi kalau kita punya vektor A adalah AX, AX, tambah AY, AY, tambah AZ, AZ, dan vektor B adalah BX, AX, tambah BY, AY, tambah BZ, AZ. Jadi ini kalau dikalikan AX, AX tambah AY, AY, tambah AZ, AZ, dikali BX, AX, tambah BY, AY, tambah BZ, AZ. Ya, berarti kan ada AX, AX kali BX, AX, AX, AX kali BY, AY, AX, AX kali BZ, AZ. Sehingga akan ada, kemudian ini juga, dikali ini, dan terakhir ini. Maka akan ada 9 suku perkalian. Jadi ini tolong dituliskan. Nah, kita tadi sudah menjelaskan bahwa AX, AY, nanti ini kan ada AX, 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 AY, AX, AZ. Kalau AX, AY akan menghasilkan AZ, AY, AZ akan menghasilkan AX, AZ, AX akan menghasilkan AY. Sedangkan yang ini akan bernilai 0. Kalau dia sama akan berarti AX, AX, AX tadi sudutnya adalah 90 derajat. Kalau ini adalah AX dengan dirinya sendiri, maka akan bentuk sudut 0. Jadi si 0 adalah 0. Sehingga yang bernilai hanya yang bukan dengan dirinya sendiri. Jadi coba dibuktikan. Harus dibuktikan ini bahwa hasilnya AX A kali B adalah ini. Jadi perkalian AY BZ kurang AZ BY tambah AX ya, tambah AZ BX kurang AX BZ AY tambah ini dari penyederhanaan ini. Jadi ini adalah harus dituliskan, dibuktikan ini. Dari sini dikeluarkan, digabung yang sama. Setelah dikalikan ini ya. Setelahnya AX BX. AX ini kan 0 ya. AX BY kali AX AY ini kan AZ ya. Jadi silakan nanti digabung suku yang sama, digabungkan, kemudian dikeluarkan nilainya, maka bentuk Anda dapatkan bentuk persamaan seperti ini. Kemudian dengan cara determinan juga bisa didapatkan. Jadi coba buka lagi determinan matriks.
Kita punya A silang B, A silang B, AX, AY, AZ, ini adalah AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. Jika kita sedang menghitung untuk komponen AX, berarti ini berarti kalau AX yang kita hitung berarti AY BZ kurang BY AZ. Jadi siku pertama adalah AX AY BZ kurang BY AZ. AX. Kemudian ditambah, ingat untuk determinan untuk di tengah ini adalah min ya. Jadi berarti yang kita kalikan AX BZ kurang BX AZ. BX AZ kali min AX. Jadi untuk AY adalah AX BZ kali kurang BX AZ min AY. Ingat determinan matematik positif, negatif, positif. Kemudian terakhir adalah AZ, yaitu AX BY kurang BX AY. Vektor satunya adalah AZ. Oke, jadi ini AY BZ, AZ BY, AX ya. Ini sama dengan ini. Kemudian AZBX kurang AXBZ. AZBX kurang AXBZ. Ini karena negatif ya, berarti ini ketika ke dalam berarti ini jadi positif, ini jadi negatif. Jadi BX AZ kurang AX BZ. Oke, ini maka bentuknya ini negatifnya sudah kita kalikan ke dalam. Jadi harus ketemu sama ya. Jadi ini harus dicoret sendiri. Kita ingatkan lagi dengan menuliskan seperti ini membuat kita jadi ingat minimal ya sampai ujian kita bisa mengingat bagaimana menyusun perkalian silang antara A dan B. Oke, ini latihan D14 bagi tugas. Jadi ada 3 titik segitiga diletakkan pada A, B, dan C. Oke, dengan cara yang sama gambarkan dulu ini. Gambarkan dulu posisi titik ini biar jelas vektor mana yang mau kita kalikan. Luasnya, luas segitiga akan ingat ya. Luas segitiga alas kali tinggi per 2. Saya lupa, coba di googling lagi, ini harus ketemu. Vektor satuan yang tegak lurus pada bidang di mana segitiga tersebut berada. Ingat nanti akan ada vektor. Oke, titik A 6 min 1 2. 1 2 3 4 5 6 min 1 2. Titik A, titik B min 2 3 min 4. Min 2 3 min 4 1 2 3 4. Kemudian min 3 1 5. Min 3 1 5. Min 3 1 5 1 2 3 4 5. Oke, jadi ini adalah vektor RA, vektor RB adalah vektor RC. Kemudian segitiga yang ditanyakan adalah segitiga ini. Yang menghubungkan ketiga titik itu adalah tanya RAB kali RAC. RAB adalah vektor yang menghubungkan titik A dengan titik B. Berarti ini adalah
ini adalah RAC. Ya, kalau sudah latihan minggu lalu berarti ini gampang menentukan RAC, rumusnya adalah RB kurang RA ya. Ini RC kurang RA. Nah, ini yang dikalikan. Perkalian silang antara vektor RAB dengan RAC. Jadi vektor ini RAB kemudian vektor RAC. Jadi ini kalau kita keluarkan kita punya vektor RAC RAB. Ini sudut yang terbentuk antara RAB dan RAC. Kemudian kita tidak tahu di mana dia di bidang apa ya. Yang penting dia akan tegak lurus dengan bidang di mana ini berada. Jadi hasil perkaliannya adalah ya, makanya nanti positif negatif. Vektor satuan ya ini yang ketiga ya. Luasnya bisa dihitung berarti apa? Kalau ini adalah segitiga, oke, karena kita punya panjang RAB dan panjang RAC, ya anggap saja begini. Ya, misalkan panjang ini juga bisa dihitung. Ya, panjang ini kan harusnya bisa dihitung. Kalau panjang ini diketahui, panjang ini diketahui, ini bisa diketahui. Kalau ini diketahui, tinggi ini bisa diketahui. Kita balas, karena ini adalah kusiku. Jadi luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Ya, berarti ini diketahui, tinggi ini bisa diketahui, luasnya juga bisa diketahui. Vektor satuannya maksudnya adalah ya perkaliannya tadi dikalikan dengan vektor satuan. Kalikan dulu, cari vektor satuannya. Kalikan dulu RAB dengan RAC, kemudian hitung vektor satuan dari hasil perkalian tersebut.